Pemirsa, sejumlah perusahaan terbukti memanipulasi takaran minyak kita. Satgas Pangan Polri mengungkap setidak-tidaknya ada 3 perusahaan yang diidentifikasi Satgas berlaku nakal. Selain jeratan pidana, izin usaha para produsen yang terbukti curang terancam dicabut. Kasus penyunatan takaran minyak kita menyeret 3 nama produsen adalah Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah, PT Tunas Agro Indo Lestari di Tangerang, Banten, dan PT Arta Eka Global Asia di Depok, Jawa Barat yang pemiliknya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut, yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Selain jeratan pidana, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengancam bakal mencabut izin usaha para produsen yang terbukti curang. Karena itu merugikan kita, merugikan masyarakat, ya jangan sampai ada yang 3, 4 dan seterusnya. Jadi sekali lagi agar kita mematuhi aturan yang berlaku karena pemerintah akan bersikap tegas ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Termasuk yang kasus minyak kita palsu itu, tindakan tegasnya gimana? Ya nanti kita cek perusahaannya, kita langsung kita tutup, apalagi yang udah palsu kayak gitu. Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi menilai kecurangan produsen minyak kita akibat lemahnya pengawasan pra-pasar yang merugikan para konsumen. Nah, ini yang kita tuntut juga dengan kejadian ini kan kita bisa menunjukkan bahwa pengawasan pra-pasar yang selama ini dilakukan, saya kira belum optimal gitu, sehingga kecolongan terhadap adanya produk minyak kita yang kurang dari takaran semestinya, ataupun harganya di atas HET, atau juga mungkin kualitasnya yang baru ulang tadi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Permendak 18 Tahun 2024, pelaku usaha yang melanggar akan dijatuhi sanksi, mulai dari teguran tertulis, penarikan barang, penghentian kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, hingga pencabutan izin usaha. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, pertanyaannya mengapa baru sekarang terungkap perilaku curang produsen minyak kita? Bagaimana pengawasan yang berlangsung selama ini dan siapa saja yang terlibat dalam kecurangan ini? Untuk membahasnya kita telah tergabung dengan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing. Bang David, selamat sore. Selamat sore, Bang Leonard. Ya, Bang David, minyak kita ini kan sudah sekian tahun ada ya. Dan kalau kita ingat sekian tahun yang lalu, biasanya apalagi di bulan suci Ramadan, biasanya razia Satgas Pangan itu kuat sekali dan yang seperti ini mungkin tidak akan ketahuan. Tapi kenapa kemudian yang Anda tahu bisa ketahuan dalam sidak Menteri Pertanian di bulan Maret ini, Bang David? Ya, terima kasih. Seyogianya memang yang melakukan pengawasan yaitu adalah dari Kementerian Perdagangan. Di sana ada Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa Beredar. Dan untuk minyak kita ini adalah produk atau merek dagang yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Jadi pihak-pihak yang mau memakai merek minyak kita itu harus terdaftar di Kementerian Perdagangan.
Jadi ketika ada Menteri Pertanian, ya kita satu sisi salut bahwa ada kementerian lain di luar Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang menemukan ini. Namun tentunya ini juga menjadi satu koreksi bagi stakeholder terkait agar hal-hal seperti ini ditiadakan, bukan nggak boleh terulang, tapi harus betul-betul tidak boleh ada lagi. Bang David ingin tahu ya, saya masih mencari tahu dan belum menemukan. Sebetulnya kalau yang ketemu itu, kan kita kalau bicara statistik sampelnya harus memadai, kemudian baru kita bisa katakan ini masalah signifikan atau sangat krusial. Sebetulnya berapa banyak sih minyak kita yang tidak sesuai takaran dibandingkan total minyak kita yang dijual ke masyarakat, Bang David? Ya, kalau kita lihat alur atau jalur distribusi, sebenarnya minyak kita ini dikemas oleh distributor satu. Jadi pedagang atau produsen minyak goreng yang besar-besar itu, selain memproduksi yang bermerek, dia juga memproduksi curah, itulah yang diterima oleh distributor. Dan distributor ini yang mengemas, itu istilahnya D1. Selanjutnya dia mengirimkan yang sudah dikemas ke D2, kemudian ke pengecer dan akhirnya ke masyarakat. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bermain karena di D1 ini ada PT, ada koperasi, dan saya menemukan sendiri ada satu kemasan yang 1 liter di botol. Setelah saya uji di media pengujian itu hanya 800 mili. Tapi satu sisi ada yang kemasan di plastik itu dia 1 liter sesuai 1 liter. Diproduksi oleh satu PT, yang tadi diproduksi oleh satu koperasi. Jadi memang dari dua ini harus ditelusuri lebih lanjut yang beredar ini minyak mana aja yang diproduksi atau dikemas oleh siapa saja. Dan yang prihatinnya ini semua yang koperasi, yang PT-PT ini terdaftar sebagai pengemas minyak kita. Artinya dia terdaftar di sistem yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan juga terdaftar sebagai distributor yang yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Sebenarnya selama ini Bang David seperti apa yang Anda ketahui mekanisme pengawasan dari peredaran minyak kita ini? Apakah memang Kemendak itu punya tangan-tangan untuk mengawasi atau mungkin Satgas Pangan itu memang secara rutin mengawasi atau memang lebih intens mengawasi di hari-hari besar keagamaan seperti bulan Ramadan ini? Jadi kalau kita lihat di aturan yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2024, sebenarnya yang diawasi ini adalah ketercukupan minyak untuk domestik. Jadi domestic market obligation (DMO). Jadi DMO itu yang diawasi. Nah, masalahnya ketika itu diawasi dengan sistem yang baik, ya D1, D2 harus melaporkan yang sudah dia jual sehingga produsen minyak goreng besar bisa mengurus persetujuan ekspor karena salah satu syarat harus DMO. Nah, masalahnya adalah sekarang kalau hanya itu yang diawasi kan itu urusannya untuk bisnis dan ketersediaan produk. Tapi bagaimana tentang kualitas, kuantitas produk itu sendiri? Nah, itu tidak diatur. Tetapi di sepengetahuan saya di Direktorat Pengawasan Barang Beredar di Jasa itu ada yang namanya pengawasan berkala, pengawasan khusus, pengawasan seperti yang mendadak. Kalau khusus itu di hari-hari menjelang hari-hari besar. Jadi itu harusnya dilakukan. Dan sekarang ternyata dilakukan tetapi oleh Menteri Pertanian. Sebetulnya Bang, kembali lagi Bang, saya ingin memastikan dulu seberapa banyak minyak kita yang tidak sesuai takaran dibanding total minyak kita yang dikonsumsi setiap hari Bang. Ada persentasenya tidak sih? Saya sendiri belum menemukan atau belum berani mengatakan persentasenya karena saya baru mencoba beberapa sampel dan saya akan tiap hari rencana saya dalam 1 minggu ini akan mencoba dari produsen-produsen lain. Ya, karena saya udah coba yang botol diproduksi oleh salah satu koperasi itu isinya hanya 800 mili. Sementara ada 2 plastik yang diproduksi oleh PT itu sesuai isinya 100 mili. Jadi sebenarnya bahwa belum tentu
minyak kita ini dipermainkan, tetapi dengan sampel yang ada, baik yang kami temukan sendiri maupun yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian, ternyata memang itu beredar juga di berbagai daerah. Jadi menurut saya lebih baik sekarang dilakukan uji sampel di beberapa tempat, di beberapa daerah, sehingga masyarakat tidak resah. Semoga ini hanya masalah kuantitas, walaupun itu sudah sangat-sangat merugikan konsumen. Jangan sampai ke masalah kualitas. Jadi segera ini dilakukan, ya, bukan hanya kuantitas, tapi bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena jangan sampai ada anggapan untuk masyarakat yang golongan ekonomi rendah atau yang ada di pasaran atau di pasar rakyat, minyaknya dibedakan dengan minyak lain. Itu nggak boleh ada anggapan seperti itu. Oke, Bang David, kalau untuk konsumen yang sudah keburu ya membeli dan kemudian mendapati bahwa kurang dari 1 liter, itu ada mekanisme apa ya, retur, tukar atau apa ya, ada tidak Bang? Ya, jadi di Undang-Undang Konsumen diatur kalau konsumen membeli barang tidak sesuai isinya, beratnya, atau kualifikasinya, spesifikasinya, maka dia berhak untuk diganti oleh barang yang sama. Kemudian bisa juga digantikan dengan uang yang sama, bahkan bisa digantikan kompensasi senilai barang tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengukur minyak itu? Apakah digunting dulu, diukur dulu, baru kemudian dibawa minta diganti? Lebih baik caranya adalah ditimbang, ya. Jadi kalau sekarang ini diinfokan saja berat bersih dari minyak kita ini kalau 1 liter itu berapa, dan itu bisa ditimbang, ya kan? Jadi tidak perlu membuka kemasan. Ketika dia kurang dari yang standar beratnya, maka itu artinya dia bisa menukar dengan yang baru yang sesuai dengan standar, atau dalam hal ini 1 liter ya 1 liter isinya. Ya, Bang David, ini temuan yang mengecewakan, tapi kalau saya berpikir ini bagus karena artinya kan akan meningkatkan lagi pengawasan. Yang ideal sebetulnya untuk pengawasan produk massal seperti minyak goreng rakyat, minyak kita ini, itu seperti apa Bang David? Ya tentunya bukan hanya di urusan minyak kita ini. Kalau satu produsen mengurus perizinan, tentunya sebelum perizinan itu diterbitkan, bukan hanya dokumentasi hukumnya, izin-izinnya yang sudah dirasa cukup, baru diterbitkan izin. Tetapi harus ada kunjungan langsung. Betul nggak ada gudangnya, betul nggak ada tangkinya, betul nggak ada alatnya. Karena ini kan menyangkut minyak yang harus tersedia untuk masyarakat dan di pasar rakyat. Jadi tujuannya itu adalah ketersediaan minyak goreng di pasar rakyat supaya tidak ada kelangkaan minyak. Jadi jangan hanya memberikan izin dengan saya udah punya NPWP dikasih, jangan begitu, dikunjungi dulu. Karena jangan-jangan dia itu hanya perantara atau maklon atau dan sebagainya. Bahkan sekarang untuk memperoleh merek minyak kita itu harus dapat izin. Jadi sekarang ada yang menamakan produknya itu minyak kita spasi TA gitu ya, atau Ki spasi TA. Nah itu pasti nggak ada izinnya itu menggunakan produk minyak kita. Jadi saya pikir harusnya regulator dalam hal ini bukan hanya memberikan izin dari sisi administrasi, tapi dilihat bagaimana infrastrukturnya atau peralatannya, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana menakarnya, sehingga sampai ke masyarakat tidak ada lagi korupsi isi gitu. Kita tunggu berarti sama-sama Bang David bagaimana perbaikan langkah monitoring ini supaya kemudian tidak ada lagi kasus licin seperti minyak kita ini. Terima kasih Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing sudah mencerahkan kami. Selamat sore Bang David. Download Metro TV Extend sekarang.